Selamat pagi anak-anak, selamat kembali memulai pelajaran kita di hari ini, hari Jumat ya. Sebelum memulai pelajaran, silakan kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai ya. Eh, kita sudah ketemu minggu ini di pelajaran PKWU kemarin ya. Kalian sudah melihat video dan mengumpulkan video di PKWU. Minggu lalu kita kehilangan lagi satu hari Jumat ya, karena minggu lalu pengambilan dan pengumpulan raport. Eh, Kalian sudah lihat nilai kalian, terutama anak kelas 10 IPA ya, yang merupakan kelas yang saya walikan. Kalian tahu hasilnya seperti apa, nilai kalian seperti apa. Bagi kalian yang suka menanti-nanti membengkalikan tugas, ya nilainya yang diberikan nilai kosong ya sama guru-gurunya ya. Maka itu di sisa semester ini kalian dipersilakan untuk memperbaiki dan melengkapi semua nilai kalian supaya nilai kalian nanti bisa penuh untuk bisa naik kelas ya. Dan untuk anak IPA, ingat mata pelajaran peminatannya fisika, kimia, biologi tidak boleh ada yang di bawah KKM nilainya, karena kalau ada nilaimu yang peminatan di bawah KKM maka kamu akan mengalami hambatan dan bisa dinyatakan tidak naik kelas. Demikian juga yang IPS, mata pelajaran geografi, sosiologi dan ekonominya tidak boleh ada nilai di bawah KKM. Nah, silakan buat kalian yang masih mengalami kurang-kurang nilai untuk memperbaikinya. Kita lanjut ke pelajaran Bapak ya. Kita sebelum kemarin kita selesaikan pembelajaran kita di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita sudah membicarakan tentang teks anekdot. Teks anekdot itu teks cerita lucu dan menyindir ya, yang mengandung sindiran ya. Oke, kita lihat lagi materinya. Sebenarnya tentang teks anekdot ini eh, tidak banyak ya, yaitu kita mengkritisi, artinya mengerti lalu mengonstruksi, eh, melihat strukturnya dan menciptakan kembali teks anekdot. Tapi karena kita kondisinya pandemi dan kalian tidak bisa eh, apa namanya eh, Bapak nilai langsung di depan Bapak, dan mungkin nanti tidak harus kita lakukan praktik untuk pelajaran ini ya. Kita hanya melihat, mari kita lihat sama-sama isinya dan yang menjadi unsur kebahasan dan strukturnya ya. Kita langsung ke bagian ketiganya saja. Mari kita simak sama-sama. Sekilas melanjutkan pembelajaran kita melalui slideshow yang Bapak tunjukkan di minggu-minggu yang lalu. Kita lihat buku kita ya di halaman 79. Kita mengkritisi teks itu, mendata pokok-pokok isi anekdot, mengidentifikasi penyebab, lalu kita harus membandingkan anekdot dengan humor ya. Lalu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Untuk pembicaraan membandingkan anekdot dengan humor, Bapak sudah sampaikan di pekan lalu ya, cerita lucu semata tanpa mengandung unsur kritik masuk ke dalam humor. Sementara kalau kau bisa menemukan kritik yang ada di dalam teks lucu tersebut, masuklah kita ke dalam teks yang kita sebut teks anekdot ya. Lalu kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh satu. Dosen yang ingin menjadi pejabat. Kalau kalian membaca masing-masing ya, mungkin rasa-rasanya kalau kita pakai di kelas biasanya murid-murid bilangnya garing ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Ya, barangkali saja beliau capek. Bukan itu sebabnya. Dia kan seorang pejabat, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Mungkin buat kita ya
nggak lucu-lucu amat ya, tapi ya itu dia ya. Sebenarnya di situ dia mau menceritakan tentang uh, bagaimana pejabat punya sikap yang takut posisinya direbut sama orang lain, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini cara keledai membaca buku juga kalian bisa baca. Ada seekor keledai yang nanti diminta si Nasruddin untuk membacanya gitu ya. Terus si Nasruddin cuman mengajarin keledainya ngelihat buku, terus membalik-balik halamannya pakai lidah gitu. Terus emangnya dia tahu apa yang dibaca? Nah, kata Nasruddin pesannya itu di situ ya. Kalau kita juga membuka-buka buku tanpa isinya, berarti kita sama-sama keledai itu, kata dia ya. Itu kan kritiknya dia tentang orang yang belajar tapi nggak tahu apa yang dipelajari gitu ya. Nah, sama ya. Siapa yang diceritakan? Nah, ini masalahnya pertama ya, kamu harus bisa menjawab pertanyaan dari bacaan ya. Baru kita bicara soal isi kritiknya dan sebagainya ya. Masalah yang dibahas, unsur humor dan kritik yang disampaikan. Nah, teks-teks anekdot itu ya seperti ini bentuknya ya. Ada yang bisa diambil pelajaran dari situ, bukan cuman buat ketawa-ketawaan semata ya. Tapi sebenarnya semua bahan humor juga kalau kita bisa menikmati isinya dan mencari maknanya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita tarik pelajaran dari teks-teks humor tersebut. Seperti teks yang kemarin Bapak ceritakan ya. Mungkin apa namanya, tidak seperti ini ya. Teks humor juga disampaikan contoh-contohnya. Nah, ini juga sekarang ada istilah meme ya. Meme, tau ya meme ya, tulisannya meme ya. Bacanya ada yang bilang meme, ada yang bilang meme ya, tapi saya nggak tahu itu etimologinya berasal dari bahasa mana, yang memberikan gambar dan teks yang lucu yang isinya adalah beberapa kritik juga ya. Ya, di dalam buku banyak apa namanya, banyak dimasukkan apa namanya, contoh-contoh teks anekdot. Bisa lihat sama-sama penjelasannya sudah Bapak sampaikan. Sekarang silakan kita lanjut ke masalah struktur ya. Kalau analisis kritik yang disampaikan sama seperti yang Bapak sampaikan pekan lalu, yaitu mencari makna dari isinya, siapa yang disindir dan hal-hal apa yang disindir ya. Menyimpulkan makna tersirat dalam bacaan. Nah, tersirat itu beda sama tersurat. Tersirat artinya tidak tertulis, tapi bisa kamu dapati maksudnya ya. Sementara kalau tersurat sudah jelas ya, tertulis. Nah, lalu apa strukturnya? Struktur teks anekdot itu adalah ini, mengandung abstraksi, orientasi, krisis, reaksi atau koda. Biasanya abstraksi itu adalah cerita ini tentang apa ya, secara singkat ya. Misalnya seorang warga melapor kemalingan. Nah, di sini dibilang strukturnya masuk ke abstraksi. Jadi ketika kita mau membaca ceritanya, kita punya gambaran, oh ini kondisinya adalah ada seorang ini yang lapor karena kemalingan. Nah, abstraksi itu kayak gitu ya. Misalnya kita mau cerita tentang, kayak kemarin cerita Bapak tentang eh, pengendara Harley Davidson yang sombong. Itu misalnya kan kalau kita mau cerita, kita akan cerita pada suatu hari ada seorang pengendara Harley Davidson yang bertemu dengan pengendara Lamborghini. Ya. Nah, itu kan bagian apa namanya, bagian pengantar cerita ya, yang menunjukkan kira-kira ceritanya nanti bakal tentang apa. Itu masuk abstraksi. Lalu kalau mulai pengembangan cerita, nah itulah masuk di struktur bagian yang namanya orientasi ya. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Nah, ini adalah orientasi ya, arah cerita. Oh, orangnya yang tadi ini ada orang lagi ngelaporin apa? Ngelaporin kemalingan mobil misalnya begitu. Lalu krisis ini adalah bagian yang memancing kelucuannya gitu ya, bagian yang paling lucunya ya. Menuju ke lucu lah. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Jadi saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya merekam. Nah, kan lucu ya.
kok izinnya malingnya diminta izin merekam. Nah itulah bagian krisisnya ya. Belum keheranan, wah itu ilegal, Anda saya tangkap. Jadi pelapornya malah ditangkap sama polisi gitu ya. Terus bagian kode itu penutup cerita, pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah ini contohnya, kode itu adalah penutup cerita ya, atau diistilahkan dalam drama epilog ya. Kode bisa ada bisa nggak ada ya. Jadi abstraksi itu ringkasan cerita, rangkuman cerita, atau apa namanya, hal yang membuat kita bisa mempunyai gambaran atas cerita secara keseluruhan. Lalu orientasi itu pengembangan awal jalan cerita, krisis itu bagian menuju kelucuannya, reaksinya itu ya apa yang terjadi setelah kelucuan itu ya. Dan apa namanya, koda adalah penutup cerita ya. Penutup cerita bisa ada bisa tidak ya. Nah ini adalah struktur dari teks anekdot ya. Eh, Kalian diminta untuk mengerti bagian-bagian ini dalam sebuah teks anekdot. Lalu kita bicara soal penyajian teks anekdot bisa dilakukan dengan menggunakan percakapan atau dramatis ya, atau juga dengan cerita berparagraf atau naratif ya. Jadi kalau kayak gini nih narasi ya, ini cerita ya. Kalau yang tadi pakai tanda ini seperti ini ya, pakai apa namanya, pakai bentuk dramatis ya, seperti dialog ya. Ini yang bentuk-bentuknya ya. Lalu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot bisa kalian baca di sana, lalu Bapak sudah jelaskan. Nah, sekarang kita bicarakan soal apa namanya, struktur kebahasan dari teks anekdot ya. Menceritakan pola penyajian itu sudah bisa kita lihat di sana. Ini unsur, kita langsung ke unsur kebahasaannya saja, bahwa unsur kebahasan teks anekdot sebenarnya sama seperti apa namanya, teks-teks yang sebelumnya ya, teks eksposisi sama teks observasi. Di sana mengandung kata penghubung ya, tentu saja ya, kata penghubung antar kalimat dan kata penghubung antar paragraf ya. Masalah alur, pola penyajian dan macam-macam bisa kalian lihat di sini. Tugas kalian untuk hari ini adalah kalian Bapak minta untuk kita tidak usah mempresentasikan teks anekdot, tapi Bapak minta untuk mencari sebuah teks anekdot. Lalu teks anekdotnya kalian analisis apa namanya, strukturnya seperti yang tadi, bagian-bagian mana. Nah kalian masukkan dalam sebuah tabel seperti ini ya, tabel seperti yang di atas tadi nih. Mana tuh, di halaman berapa tadi? Seperti ini ya. Bagian mana yang abstraksi, bagian mana yang orientasi, krisisnya, reaksinya, dan bagian kodanya ya. Lalu silakan nanti teks itu kalian masukkan ke dalam tabel, lalu kalian foto seperti biasa dan kalian kirimkan ke WhatsApp group ya. Itu aja tugas kita hari ini. Bapak sudah menyajikan ini. Kita lanjutkan tentang masalah teks anekdotnya. Oh tidak, kita lanjutkan ya. Maksud saya nanti di pertemuan kita yang berikutnya Bapak anggap teks anekdot sudah selesai. Karena untuk teks anekdot biasanya Bapak minta untuk apa namanya, untuk dilakukan presentasi penyampaian sebuah teks anekdot, tapi karena kalian tidak di depan Bapak, Bapak tidak bisa melihat kalian langsung, dan kalau kalian hanya menunjukkan dengan video YouTube, reaksinya tidak mungkin bisa sama karena tanpa penonton ya, tanpa teman yang mendengarkan. Bapak tidak bisa melihat apakah penyampaiannya baik, tepat, dan sebagainya. Kita akan lanjut ke teks berikutnya ya, nanti di minggu depan tentang teks hikayat, karena masih ada satu lagi materi yang belum kita bahas ya. Kita sudah masuk di akhir-akhir Oktober. Setelah ini kita mulai masuk ke November, nanti kita sudah akan kembali berhadapan dengan ujian akhir semester ya. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian analisis teks anekdot yang kalian baca dan kalian temukan.
apakah kalian bisa menemukan kritik dari bagian itu? Nanti kalian tuliskan juga di luar tabel struktur teks anekdotnya ya. Jadi kalian cantumkan teks anekdotnya dalam tabel dan coba sebutkan atau berikan penjelasan kritik apa yang coba disampaikan dalam teks anekdot yang dibaca. Memang teks anekdot banyaknya mengarah ke hal-hal yang bersifat politis dan sebagainya ya, karena itu sindiran ya. Tapi ya kita menikmati saja sebagai sebuah teks yang menghibur ya. Kalau di masa lalu waktu zaman Bapak masih sekolah, bahkan ada buku-buku yang dijual yang isinya adalah eh, teks-teks cerita lucu, teks-teks humor ya, buku-buku humor dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu mungkin nggak usah kalian capek-capek beli, sudah bertebaran di internet. Silahkan dicari, silahkan dibaca dan dimasukkan ke dalam tugas kita hari ini tentang teks anekdot. Ya udah, itu aja ya. Jangan lupa belajar, terus semangat dan jaga kesehatan kalian. Jangan ikut-ikutan keluar dari rumah untuk melakukan hal-hal yang nggak produktif. Tetap menjaga diri dalam masa pandemi dan berdoa agar masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas di dalam uh, kelas seperti bagaimana seharusnya ya. Terima kasih dari Bapak, selamat pagi.